This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang keluar angkasa. Ku salam. Star Kids, let your light shine! Hai boys and girls. Wah, kalian terlihat keren hari ini. Welcome to My Star. Guys, apakah kalian siap untuk ibadah hari ini? Kalau kalian siap, coba klik like dulu dong untuk ibadah hari ini. Yuk, kita klik sama-sama. 1, 2, 3, klik. Thank you kids. Hal seru yang akan kita lakukan sekarang adalah bermain games. Siapa yang mau main games? Yeay! Hari ini kita akan bermain games emoji challenge. Cara bermainnya gampang. Di layar kalian akan muncul gambar emoji. Dan kita akan mencoba untuk membuat ekspresi wajah seperti emoji yang muncul. Apakah kalian mau mencobanya dulu? Oke, ayo kita coba untuk membuat emoji yang ini. Gimana? Kalian bisa kan kids? Good job! Oke, yuk sekarang kita mulai bermain. Semangat ya! Wow, apakah kalian bisa mengikutinya kids? Good job! Sekarang waktunya kita bernyanyi untuk memuji Tuhan kita. Kids, ayo keluarkan suara terbaikmu ya. My Star, let your light shine. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Dan kasih-Nya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kasih-Nya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Dan kasih-Nya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kasih-Nya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ayo adik-adik, kita menari buat Tuhan. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Dan kasih-Nya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kasih-Nya tidak berubah,
Adik-adik, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Deep Dive Dubai. Dubai terkenal dengan gedung pencakar langit tertinggi atau mall terbesar di dunia. Namun sekarang Dubai ini secara resmi baru saja mempunyai sesuatu yang paling ekstrim, yaitu kolam renang terdalam di dunia dengan kedalaman 60 meter. Kolam renang ini berhasil mengalahkan rekor kolam terdalam yang dipegang oleh Deepshot di Polandia dengan kedalaman 45 meter. Kolam renang yang diberi nama Deep Dive Dubai ini bisa menampung 14 juta liter air atau setara dengan volume air 6 kolam renang standar Olimpiade. Guinness Record juga mencatatkan rekor kolam renang ini sebagai kolam renang yang terdalam di dunia untuk menyelam pada 27 Juni lalu. Suhu air pada kolam di sini dipertahankan pada 30 derajat Celcius karena pada suhu tersebut merupakan suhu yang nyaman untuk mengenakan pakaian selam tipis atau pakaian renang. Bentuk kolam renang Deep Dive ini berbentuk seperti tiram raksasa dan memiliki bangunan seluas 1.500 meter persegi. Selain itu, di sini terdapat sistem tata cahaya dan suara canggih yang dipasang di kolam renang untuk menciptakan suasana yang berbeda. Deep Dive Dubai ini juga menawarkan kursus untuk penyelam pemula dan penyelam bersertifikat, di mana para penyelam juga bisa menjelajahi kolam renang dan kota bawah laut sendiri setelah tur dengan pemandu selam. Kolam Deep Dive Dubai ini mempunyai kota bawah air dengan fasilitas lengkap seperti bangku, lampu jalan, dan etalase, dan terdapat juga apartemen yang lengkap dengan kamar tidur, dapur, ruang makan, dan garasi yang lengkap dengan mobil dan motor. Wah, kids, keren banget ya kolam renang Deep Dive yang ada di Dubai tadi. Kalian berani nggak kalau berenang di kolam renang tadi? Aku sih takut sebenarnya ya. Tapi ya katanya kolam renang Deep Dive itu adalah kolam renang terdalam di dunia loh. Nggak heran ya. Tadi di video kita aja nggak bisa lihat dasar kolamnya. Oh iya, ngomong-ngomong kids, apakah kalian ingat selama sebulan ini kita sudah melihat jembatan terpanjang di Indonesia, patung tertinggi di dunia, sungai terlebar di dunia, dan tadi kita lihat kolam renang terdalam di dunia. Luar biasa ya, Tuhan menciptakan dunia ini dengan hal yang keren-keren. Kids, apakah kalian tahu semua yang ada di dunia ini bisa kita ukur
ukur panjangnya, lebarnya, tingginya, dan dalamnya. Tetapi ternyata ada satu hal yang tidak bisa kita ukur panjangnya, lebarnya, tingginya, dan dalamnya. Apakah kalian tahu apa itu? Apa hal yang tidak bisa kita ukur? Yang bisa jawab dengan benar, kakak kasih jempol deh. Siapa? Apa itu? Iya, benar sekali. Kasih Yesus. Kasih Yesus tidak akan pernah bisa kita ukur. Why? Karena kasih Yesus untuk Kak Angel dan kamu sangat dalam. Sampai tidak bisa kita ukur. Kalau kolam renang tadi, walaupun dalam ya, masih bisa diukur dan menjadi kolam terdalam di dunia. Bagaimana kasih Yesus yang tidak terukur dalamnya, kids? Wow, sangat dalam. Lebih dalam dari apapun yang ada di dunia ini. Coba semua berdiri dan katakan bersama kakak ya. Ayo berdiri dulu. Siap? Betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Yesus. Sekali lagi ya, Efesus pasal 3 ayat 18b. Siap? 1, 2, 3. Betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Yesus. Good. Wow. Good job everybody. Yesus sangat sayang kepada kita. Hari ini kakak akan menceritakan kisah tentang betapa dalamnya kasih Yesus untuk kita semua. Tentunya kisah itu ada di Alkitab, buku kesayangan kita. So, ayo ambil Alkitabmu sekarang ya dan kita nyanyikan. Kita nyanyikan bersama-sama ya lagu kesayangan kita, Alkitab. Let's go. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku ke. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Yesus menceritakan kisah ini dulu sekali. Long time ago. Karena Yesus mau kita tahu kalau kasih Yesus untuk kita sangatlah tinggi, panjang, lebar, dan dalam. Suatu hari ada seorang anak laki-laki yang tidak suka menolong pekerjaan ayahnya. Ayahnya bekerja di ladang, di kebun, dan anak ini tidak mau menolong ayahnya. Menurut kalian, apakah itu perbuatan yang baik atau buruk ya kids? Kita kan harus mau menolong orang lain, apalagi orang tua kita, ya nggak? Yang setuju coba bilang, setuju. Sekali lagi dong. Yang setuju bilang, setuju. Great kids. Good. Jadi anak laki-laki ini tidak mau bekerja. Dia memilih untuk melakukan hal yang tidak baik, yaitu pergi jauh dari rumah dan pergi bermain sepuasnya. Anak laki-laki ini berkata kepada ayahnya, "Ayah, berikan aku uang dari harta ayah yang banyak." Ayahnya pasti sedih ya, karena anaknya berkata seperti itu. Tetapi
ayah yang baik hati itu tetap memberikan apa yang diminta oleh anaknya. Ayahnya mengeluarkan uang yang sangat banyak dan memberikan kepada si anak laki-laki itu. Uangnya diberikan. Dan setelah menerima uang itu, si anak tadi langsung naik kudanya dan pergi jauh ke kota, meninggalkan ayahnya dan rumahnya. Kids, ayo bayangkan kalau kita sedang naik kuda seperti anak laki-laki itu. Siap? Pegang tali kudanya ya. Siap? Kita pegang tali kudanya ya. Ready? Go! Yeehaw! Yeehaw, yeehaw! Let's go! Yeehaw! Wah, sudah sampai. Akhirnya tiba juga. Good job, kids. Nah, sesampainya anak itu di kota, langsung dia menggunakan uangnya untuk pergi ke toko, membeli barang-barang yang mahal sekali, lalu membeli makanan yang mahal sekali, membuat pesta, dan banyak banget hal yang mahal. Wey! Tapi, apakah kalian tahu apa yang terjadi selanjutnya? Bila uang itu terus-menerus dipakai dan dipakai dan dipakai, ya, akhirnya uang yang dimiliki oleh anak laki-laki itu habis. Dia tidak punya uang lagi untuk membeli makanan. Oh no, tidak ada makanan. Sekarang dia harus mulai bekerja kalau mau mendapatkan uang. Jadi dia mulai bekerja. Dan kerjaannya itu adalah menjadi penjaga babi. Oing, oing, oing. Seperti ini. Oing, oing, oing. Bisakah kalian membuat suara seperti babi, kids? Oing, 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 oing. Seperti itu. Dia kerja di kandang babi. Dan kalian tahu kan kandang babi itu? Bau sekali. Bau. Anak laki-laki itu sekarang sedang kelaparan. Kruyuk-kruyuk. Dan saking lapar sekali, sampai-sampai dia bahkan mau memakan makanan yang diberikan untuk babi-babi yang dijaganya. Beneran, makanan babi itu sampai dia ingin makan. Kids, coba bayangkan, kamu sedang sangat lapar. Tidak ada makanan, yang ada hanya makanan babi. Apakah kamu akan tetap memakannya, kids? Anak laki-laki itu mulai teringat kepada ayah dan rumahnya dulu. Dia berkata, "Aku harap aku bisa pulang kembali ke rumah ayahku. Tapi pasti ayah akan sangat marah padaku." Kalau menurut Kak Angel, pasti ayahnya marah dan kecewa ya, kids. Anak itu sudah membuat keputusan yang tidak baik. Dia pergi menghabiskan uang dengan percuma. Tapi apa begitu kisahnya di Alkitab? Kita coba lihat yuk. Apa yang terjadi saat anak itu pulang ke rumah ayahnya. It's movie time. Pak, perutku sangat lapar. Mohon, bagi saya sedikit saja makanan babi itu. Mohon. Enak saja, tahu diri dong. Ini bukan untukmu. Sembarangan. Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi di sini
Aku mati kelaparan. Aku ingin kembali dan minta ampun kepadanya. Biarlah aku jadi upahan di rumah bapakku saja. Pada saat menderita, walaupun badan si bungsu berada jauh dari bapaknya, hatinya teringat pada sang bapa. Maka ia bertekad kembali kepada bapaknya. Sebenarnya sangat sulit melaksanakan tekad ini. Mengapa? Di masa itu biasanya penjaga babi tidak boleh menggunakan sepatu. Dan dengan demikian ketika ia melangkah pulang untuk menjumpai bapaknya kembali, ia mungkin akan terkena duri, panasnya pasir, dan tanah kering. Aduh, panas, haus, kakiku melepuh, tapi aku akan tetap melangkah. Tekadku bulat, aku harus kembali, meminta ampun dan meminta kerja kepada Bapa. Ketika ia masih jauh, bapaknya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Sang bapa berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Walaupun si bungsu penuh debu, bau, dan kotor, sang bapa tidak memperdulikan hal itu. Si bungsu sudah siap untuk dimaki dan diusir, tapi kini ia malah didekap dengan erat. Hatinya remuk oleh kasih sang bapa. Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Sang bapa bukan hanya memberikan pelukan, namun juga jubah yang baru. Artinya, si bungsu diakui tetap merupakan anak yang ia kasihi. Statusnya anak sang bapa. Bahkan, sang bapa memberikannya cincin yang berarti suatu kemuliaan. Lebih daripada itu, diberikannya sepatu yang baru, tanda bahwa ia bukan lagi orang miskin, lapar, buangan, dan hamba. Ia adalah anak dari seorang yang kaya. Belum cukup hal tersebut diberikan sebagai anugerah, sang bapa juga menyuruhnya ikut ada di dalam pesta yang sang bapa buat. Wow, kids, praise the Lord. Ketika sang ayah melihat anaknya itu, dia langsung berlari dan memeluk anaknya. Ternyata sang ayah tidak marah, tetapi justru merasa sangat senang karena anaknya kembali. Kids, bisakah kalian memberi pelukan yang besar untuk diri kalian sendiri? Seperti ini. That's right. Bahkan saking senangnya, sang ayah membuat pesta besar karena anaknya telah kembali pulang. Sang ayah masih sangat menyayangi anaknya, meskipun sang anak telah melakukan hal yang tidak baik. Apakah kalian tahu, kids? Ayah di cerita tadi itu sama seperti Allah kita. Dan anak laki-laki itu adalah sama seperti manusia. Ya, seperti kita. Seperti kakak dan adik-adik. Kita adalah manusia yang bisa membuat pilihan yang tidak baik. Dan membuat Allah sedih. Tapi Allah tetap menyayangi kita apapun yang terjadi. Meskipun kita suka membuat pilihan yang tidak baik, Yesus juga sayang sama kita karena Allah sangat baik. God is good. Sekali lagi. God is good. Nice. Jadi kids, Yesus adalah Allah yang sangat menyayangi kita lebih dari siapapun. Lebih dari mama,
lebih dari papa, kakak, adik, oma, opa. Yesus sangat sayang kepada kita. Let's say, Jesus loves me. Sekali lagi ya. Jesus loves me. Yes, He loves me and He loves you. Siapa yang sayang sama kamu? Jawabannya adalah Yesus sayang padaku. Jesus loves me. That's great. Kita ulangi satu kali lagi ya. Siapa yang sayang padamu? Yesus sayang padaku. Jesus loves me. Kalau kalian mau sayang sama Tuhan Yesus, kamu bisa tunjukkan dengan cara membuat pilihan yang baik. Kalau kalian mau sayang sama Tuhan Yesus, kamu bisa tunjukkan dengan cara membuat pilihan yang baik. Ya, pilihan yang baik kids. Seperti rajin beribadah, taat kepada papa mama, taat kepada miss atau guru-guru di sekolah. Baik kepada teman, juga kepada keluarga kalian. Dan sebenarnya masih banyak lagi hal-hal baik yang bisa kamu lakukan untuk Allah kita. Yes! Seneng banget deh. Sekarang saatnya kita berdoa. Kita mengucap syukur kepada Allah karena kasih Yesus yang begitu dalam untuk kita semua. Dear Jesus, terima kasih karena Engkau telah menyayangi kami dengan kasih-Mu yang begitu dalam dan tidak terukur. Kami mau terus mengasihi Engkau. Tolong kami Tuhan agar kami dapat melakukan hal-hal yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kids, terima kasih ya sudah menjadi anak yang semangat dalam mendengarkan Super Bible Story sampai akhir. Kalau gitu, see you next week kids. Bye. Jesus loves me. Senang deh kalau tahu Yesus sayang sama kita. Dan dia peduli banget sama kakak-kakak dan kamu ya kids. Siapa yang mau disayang sama Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Wah, banyak ya. Kita semua mau disayang sama Tuhan Yesus. Kakak juga mau sayang sama Tuhan Yesus. Kakak mau jadi anak yang rajin beribadah supaya Tuhan Yesus senang. Yeay! Kids, kisah Super Bible Story kita hari ini keren gak? Keren kan? Kalau kalian suka sama ibadah Super Bible Story kita hari ini, coba klik tombol like dan subscribe ya yang ada di YouTube ini. Supaya nanti kalau ada ibadah terbaru minggu depan, kamu dapat langsung notifikasi. Sekarang, karena kita udah disayang sama Tuhan, kita mau memberikan ucapan syukur dengan memberikan persembahan. Berikan persembahan dengan hati yang gembira, karena kita memberi untuk Tuhan kids. Mintalah bantuan kepada orang tua atau keluarga kamu untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa kamu berikan dengan transfer atau melalui dompet digital lainnya. Selamat memberi kids, selamat memberkati. Kids, kamu bisa ikut acara seru Maistar yang lainnya, yaitu Kesan Anak Connect. 2 minggu sekali, setiap hari Jumat via Zoom. Dan ibadah onsite super seru di hari Minggu. Informasi yang lain dan lebih lengkap bisa kamu WA ke nomor hotline Star Kids. Atau cek ke IG starkids_GKPB. Oke, sampai di sini dulu ya pertemuan kita kids. Bye my star. My star, let your light shine. Bye.